Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Nakoy. Kembali bersama saya Nanang Qasim Yusuf di channel YouTube saya. Dan semoga Anda dalam keadaan yang bahagia, kemudian pikirannya positif ya, hatinya penuh ikhlas, dan juga sedang menikmati suasana yang tak terduga sebelumnya. Apa itu? Berkumpul bersama keluarga sepanjang 1 bulan Ramadan ini. Sebuah kenikmatan yang sangat mahal, dan belum tentu loh kita akan mengalami yang serupa tahun-tahun akan datang. Full 1 Ramadan bersama dengan keluarga dari pagi sampai pagi lagi, pagi sampai pagi lagi, dan pagi sampai pagi lagi. Begitu luar biasa. Sahabat-sahabat YouTube Nakoy, hari ini saya ingin membahas satu tema penting, salah satu yang diambil dari buku The Heart of Seven Awareness. Buku ini sendiri adalah buku yang menjadi panduan pelatihan Seven Awareness 3 hari. Karena buku ini juga saya tulis khusus didesain dengan hadis dan Al-Quran setiap babnya, menunjukkan bahwa ya ada buku Seven Awareness yang diterbitkan oleh Gramedia, ada The Heart of Seven Awareness diterbitkan oleh Nora Book Mizan, dan buku ini adalah versi muslimnya. Jadi buat Anda yang sudah membaca buku ini, pasti di dalamnya ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang saya tulis, kemudian menjadi referensi bahwa kita semua memang bisa, layak, dan mampu menjadi manusia-manusia unggul di atas rata-rata sahabat-sahabat Nakoy. Dan pada kesempatan kali ini dalam channel YouTube ini, saya ingin membahas satu tema dengan dalam buku ini. Salah satu cara menjadikan kita menjadi manusia di atas rata-rata adalah yang disebut dengan keajaiban dari sedekah. Jadi sedekah itu memang penuh dengan keajaiban. Sedekah itu penuh dengan powerful, ya, penuh dengan kedahsyatan yang kadang-kadang ya nggak pernah kita duga. Kehidupan saya sendiri itu tidak pernah lepas dari keajaiban sedekah. Keajaiban sedekah, keajaiban wakaf, ini sesuatu yang kemudian sudah menjadi habit hari ini. Teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang hebat, saya ingin menceritakan sederhana pengalaman hidup saya ketika saya dalam keadaan yang minus. Bahkan saya masih menjadi seorang kontraktor, ngontrak sana ngontrak sini, pindah-pindah kontrakan setiap tahunnya karena cari yang lebih murah dan sebagainya. Salah satu yang kemudian saya rawat, saya paksakan, saya kondisikan dengan semaksimal mungkin adalah kebiasaan dalam sedekah. Bahkan kebiasaan sedekah ini kemudian dijaga, dirawat, dipraktekkan terus-menerus dalam 21 hari, dan lewat dan menjadi sebuah habit. Bahkan pada saat lagi nggak ada uang sama sekali pun kemudian menjadi salah satu habit adalah sedekah. Kok bisa nggak punya uang sedekah? Bisa. Sedekahnya adalah bukan sedekah uang, tapi sedekah doa, sedekah senyum, sedekah ide, sedekah banyak inspirasi teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang luar biasa. Saya ingin membahas dua tema, dua segmen ini. Pertama adalah jenis-jenis sedekah, yang kedua adalah manfaat atau keajaiban sedekah apa aja sih yang kemudian menjadi penting, terutama di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang luar biasa. Dalam buku The Heart of Seven Awareness, saya membagi bahwa sedekah itu ada beberapa level. Level yang pertama adalah sedekah senyum. Jadi senyum ini juga bagian dari sedekah, ya. Rasul juga memberikan gambaran dalam hadisnya juga serupa, ya, bahwa ya pada saat kita senyum juga bagian dari sedekah. Jadi senyumnya kita ini juga bagian dari sedekah. Dan senyum kita ini ternyata menginfluence, mempengaruhi orang-orang yang kemudian kita ajak senyum. Coba Anda kalau bertemu dengan sahabat, kerabat, teman, kalau dia senyum, kira-kira Anda membalas senyum nggak? Senyum. Kalau dia senyum Anda cemberut, ya lucu, apalagi itu teman Anda. Dan menurut Anda, orang yang memberikan senyum kepada Anda, bagaimana perasaan hati dia? Menurut Anda yang mungkin baru sepintas melihat dari luar, bahagia, ceria, betul kan? Ya, senyum ini sederhana, tapi jarang orang yang kemudian tersenyum akhir-akhir ini, terutama ketika ada COVID-19. Juga terjadi efek dari virus corona yang sangat panjang sampai ke PHK, usaha yang menutup dan sebagainya. Teman-teman yang sangat saya banggakan,
kita ini sebagai pribadi-pribadi, dalam buku saya harus bisa namanya manajemen stres, harus bisa memanage stres kita. Kalau kita nggak bisa memanage stres kita tuh semua sisi kita stres, semua segmen kita bisa stres, semua bagian hidup kita stres semua. Jadi kalau misalnya Anda stresnya dalam hal uang, dalam hal penghasilan, Anda jangan kemudian menjadi orang yang nggak bisa manage stres, akhirnya sampai keluarga di bawah stres, ibadah juga stres, hidup juga stres, sampai semua kehidupan Anda stres. Jadi kalau kemudian dalam hal uang Anda kotakan ya, bahwa saya memang sedang punya masalah dalam hal uang setelah COVID-19 ini, penghasilan juga off, kemudian bla 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 sebagainya, tapi hidup saya nggak boleh terbawa semua stres saya gitu. Jadi Anda menjadi pilot dalam hal ini, jangan kemudian stresnya masalah penghasilan, efeknya kemana-mana sampai dalam hal kehidupan, berumah tangga, ibadah pun stres. Sampai ketika Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sholat pun sampai kadang-kadang lupa berapa rakaat karena stresnya persoalan uang ini. Karena kenapa saya sampaikan ini? Karena ini yang sedang kita hadapi. Efek dari virus corona adalah masalah ekonomi, masalah keuangan yang berdampak bukan hanya kepada Anda, juga kepada saya, kepada kita semuanya. Pengusaha, orang miskin, orang kaya, semua sebenarnya berdampak. Hanya beda level-levelnya aja dan beda respon terhadap persoalan tersebut. Ada yang meresponnya ya strong, ada yang meresponnya semakin lebay, ada yang meresponnya semakin beragam, teman-teman, yang semakin terpuruk. Ada yang kemudian meresponnya bahwa ya ini semua pasti berlalu, nggak akan lama, sebulan 2 bulan setelah itu kita berjuang lagi. Ya ibarat perang itu, Terminator kalau perang, kita sedang kehabisan peluru ibaratnya. Terus ngapain? Ya kita tiarap dulu gitu, tiarap, nanti kalau ada kesempatan kita tembak lagi gitu kalau berperang. Jangan kemudian nembak terus ibaratnya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, maka sedekah nomor 1 adalah senyum. Senyum ini mudah, tapi kenapa banyak orang sulit tersenyum? Nah, dalam buku The Heart of Stephen Warnes, kenapa orang sulit tersenyum? Karena salah satunya adalah karena dia sedang menggendong beban, membawa beban-beban yang tidak terlihat. Beban ini bisa terjadi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 bulan yang lalu, 7 tahun yang lalu, atau sebulan yang lalu. Beban-beban di masa lalu yang kemudian digambarkan ulang lagi dalam pikiran kita, melahirkan sebuah ketakutan dan kecemasan gitu. Maka di dalam Stephen Warnes ada yang namanya clearing the mind, menjernihkan, menghapus masa lalu kita yang buruk. Nah, orang-orang yang kemudian susah tersenyum bukan karena dia nggak mau tersenyum, karena yang sedang dia pikirkan fokusnya itu bukan dengan senyumnya, tapi kepada masalah dia. Fokusnya kepada masalahnya. Karena masalahnya sedang akan dikejar-kejar cicilan hutang, maka dia fokus ke situ. Sehingga momen 1 menit, 5 menit, 1 jam, 2 jam, 5 jam, bahkan 1 hari yang Allah berikan nikmat ini sia-sia. Saya punya teman, sahabat-sahabat yang hebat. Ketika dia harus membayar hutang begitu besar, ratusan juta hutang dia harus dibayar, saya beritahu dia bahwa ketika mau ditagih oleh debt collector, ada 2 pilihan. Anda stres atau Anda bisa manage stres Anda gitu. Walaupun dua-duanya tetap aja bisa jadi nggak bisa bayar utang, saya bilang. Tapi masalahnya utang ini jangan berdampak kepada fisik kamu dong, saya bilang. Caranya seperti apa? Ya, sebelumnya dia ketika mau bayar cicilan itu yang begitu gede, dia selalu stress surrender. Dia selalu kalah dan menyerah pada stres. Wajahnya, tampaknya, maka tahu-tahu teman saya ini masih muda tapi ubahnya banyak. Satu alma mater masa di kampus, kalau ketemu udah ubah banyak, saya masih belum ada ubahnya misalnya. Ya, orang nanya ke saya, Pak Nako, kok belum ada ubahnya? Rahasianya apa? Pakai obat? Enggak, saya selalu punya manajemen stres. Saya selalu stres itu saya manage. Ya, kalau stresnya bagian keuangan, maka nggak boleh berdampak kepada kesehatan, kepada keluarga dan sebagainya. Sebisa mungkin, walaupun ibarat peperangan, ketika bagian saya sudah bobol, kadang-kadang mau nyerang ke semua lini kan, itu juga dialami. Tapi sebisa mungkin kita manage. Jadi kembali ke yang pertama, sedekah yang pertama adalah sedekah senyum.
Maka sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang dirahmati Allah, di Ramadan yang baik ini, nanti Anda pulang kampung atau Anda nggak pulang kampung, karena pulang kampung mudik kan dilarang ya. Saya memilih untuk nggak mudik, misalnya Anda mudik atau nggak mudik, tetap salah satu sedekah yang Anda harus rawat adalah senyum. Pak, bagaimana kalau saya nggak keluar, di rumah aja ketika ada corona? Ya minimal Anda senyum kepada pasangan, senyum kepada anak, senyum kepada orang-orang di rumah, menunjukkan bahwa Anda ini sebagai leader, sebagai ayah, sebagai suami, Anda sebagai pemimpin, Anda sudah bisa mengatakan tenang, insya Allah ayah bisa menghandle persoalan ini gitu. Tapi kalau Andanya panik, Andanya bingung, Andanya stres sebagai pemimpin keluarga, yang lain akan berdampak, teman-teman yang hebat. Ini sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, Anda tunjukkan wajah yang menguatkan mereka bahwa ayah kuat, ayah bisa menghadapi ini semua. Apalagi ada kalian semua gitu, sahabat-sahabat yang hebat. Jadi cek masing-masing. Kalau hari ini Anda sulit tersenyum, susah tersenyum, jangan-jangan Anda sedang membawa beban di masa lalu yang Anda pun nggak tahu bebannya apa. Nah itulah dalam Seven Wellness, terutama dalam pelatihan Seven Wellness yang 3 hari, saya sering memberikan terapi yang namanya clearing the mind. Bagaimana peserta kemudian menghapus trauma-trauma mereka, belief-belief mereka yang salah, ya, yang kemudian dihapus dengan yang baru, ya, dan itu semua akan berdampak panjang, teman-teman hebat. Saya sering bertemu dengan peserta yang unik beragam. Ada yang peserta yang problemnya adalah dia takut sama ketinggian, problemnya adalah masalah rumah tangga yang takut gagal kedua kalinya. Ada yang problemnya adalah takut mulai usaha lagi karena pernah gagal, ya. Dan ada yang kemudian sampai usia 45 tahun nggak mau menikah. Terus akhirnya kita training selama 3 hari dan sekarang sudah punya keturunan juga, alhamdulillah. Jadi banyak hal, teman-teman yang hebat. Jadi sedekah senyum ini walaupun gampang, kalau kita membawa beban yang banyak dalam pikiran kita ini, senyum aja susah, senyum aja sulit. Mungkin Anda di kampung maupun di kota pernah bertemu dengan orang yang hampir setiap hari nggak pernah senyum. Yang dia bawa, yang dia tampakkan apa? Serius, ya. Yang dia tampakkan adalah kesulitan, ya, kehimpitan, ya. Kehimpitan, ya, teman-teman saya, seberat apapun himpitan ekonomi, tapi jangan pernah menyempitkan jiwa Anda. Jiwa Anda harus seluas samudra, hati Anda harus sebesar-besarnya. Karena orang yang hatinya luas, jiwanya luas, rezekinya luas, teman-teman. Jangan kebalikannya, badan yang luas, ya, tapi hati yang luas, jiwa yang luas, rezeki akan banyak datang karena Andanya luas. Tapi kalau hatinya sempit, jiwanya sempit, hatinya kecil, sehingga rezeki itu jadi menyempit. Dan itu memang teorinya, ya. Kayak misalnya sekarang saya ini punya habit makan itu selalu berhenti atau mengurangi makan pada saat lagi makan nikmat sekali. Jadi lagi nikmat saya kurangi itu agar usus saya makin kecil. Ketika usus saya kecil, maka saya mulai makan juga sedikit gitu. Nah, 5 tahun terakhir ini makan nggak teratur, sehingga kemudian berat badan juga bertambah. Dan kemudian saya mulai perbaiki dari mulai puasa Daud, kemudian ya mulai makan nasi dan sebagainya, bagian dari ikhtiar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi senyum, ya, adalah nomor 1 dalam hal sedekah. Pertanyaannya, sudahkah Anda sedekah senyum pada hari ini? Kepada siapa? Kepada dirimu sendiri. Ketika sedang di depan cermin, tatap cermin itu dan senyumi wajahmu dan katakan pada dirimu bahwa hari ini sangat luar biasa. Insya Allah saya sukses, bahagia, kaya, sehat, dan rezekinya berlimpah. Amin. Sebelum beraktivitas, lakukan itu, afirmasi itu. Baru kemudian senyumi pasangan Anda, senyumi anak-anak Anda, senyumi mereka semua yang ada di rumah, ya. Sekarang kalau Anda keluar senyum susah. Kenapa? Karena pakainya masker, senyumnya nggak kelihatan, ya kan. Jadi ya jaga terus, ya. Nanti kalau corona sudah selesai, tetap kita praktekkan nih sedekah pertama senyum. Yang kedua, sahabat-sahabat yang hebat, yang kedua adalah sedekah ide atau inspirasi. Ini juga di Indonesia
mulai banyak. Saya bersyukur ya, para pembicara, ustadz, trainer sering memberikan sedekah-sedekah dalam bentuk ilmu ya, ide. Saya dan Rumah Kesadaran Foundation sendiri, di Rumah Kesadaran kita punya pola sedekah ilmu ya, sebulan tuh 7 kali memberikan training gratis untuk sekolah ya, madrasah, sekolah, pesantren. Anda juga boleh menghubungi Nako Center, silakan ya, di Nako Center 0819 0566 479. Anda hubungi Nako Center kalau sekolah, nanti akan dapat slot bagaimana saya training di tempat Anda secara gratis ya, teman-teman yang luar biasa. Ada ya kalau untuk madrasah, sekolah dan sebagainya. Jadi sedekah ide. Nah, orang-orang yang melakukan sedekah ide ya, sedekah ide atau sedekah ilmu, ini adalah orang-orang yang kemudian dia sadar betul siapa diri dia, bahwa ilmu ini adalah amanah, ilmu ini adalah titipan, ilmu ini akan kelak diambil kembali oleh pemiliknya. Mumpung lagi ada dapat amanah dari Allah, punya ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmu maupun ide Anda. Memang persoalan yang sering kita timbul adalah sifat ya cuek atau acuh yang sering dialami oleh masyarakat modern pada kenyataannya pada hari ini. Masyarakat yang mulai saling cuek, nggak mau tahu urusan orang lain dan sebagainya, ini sering tampak di antara kita. Masyarakat yang sudah mulai merasa bahwa hidup saya sendiri ya. Dan inilah sifat-sifat ini kemudian mulai ada di masyarakat kota modern, termasuk Jakarta, Tangerang, Bekasi ya. Masyarakat yang mulai hidupnya masing-masing ya, yang mereka sama tetangga jauh tapi sama yang di handphone sangat dekat. Maka dalam buku 21 Days to be Transhuman, saya katakan bahwa sedekahnya bukan lagi yang jauh-jauh, tapi 5 sebelah kanan, 5 sebelah kiri. Jangan terlalu tahu jauh dulu ya, agar kita kemudian menikmati ya suasana orang-orang terdekat kita. Karena banyak orang yang kadang-kadang di luar begitu hebat, di luar begitu terkenal, tapi sama tetangga juga nggak kenal ya. Ini juga salah satu hal yang menjadi pengingat untuk saya dan juga untuk sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada. Jadi teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang luar biasa, sedekah ide ini penting ya. Semakin Anda sering memberikan sedekah dalam ilmu Anda, termasuk Anda melakukan seminar gratis dan sebagainya, dan seminar gratis itu benar-benar yang Anda kasih juga yang benar-benarnya ya, daging-dagingnya, hal-hal dahsyatnya, bukan semata hanya promosi kemudian ujungnya peserta harus bayar lagi, dikasih yang berikutnya ya. Anda kasih yang mantap, insya Allah ya, mereka akan loyal kepada Anda loyal kepada peserta loyal kepada Anda gitu. Tapi kalau kita juga nggak loyal ya, mau bagaimana sahabat-sahabat yang hebat? Semuanya serba dibuat password biar berbayar ya. Saya sering dihubungi oleh teman-teman yang menawarkan kerjasama dalam IT, di mana video-video saya kemudian dibuat program yang kemudian mereka bayar masuknya atau membeli video tersebut, dan saya mengatakan langsung nggak setuju. Saya katakan bahwa ini bagian dari sedekah ilmu saya ya, mau disebarkan, mau macam-macam ya. Memang karakter perilaku orang Indonesia beragam. Ada orang di Google ya, dia men-scan buku-buku saya, termasuk buku The Heart of Seven Wonders ini, kemudian dia passwordin, dibuat PDF online, kemudian orang suruh bayar satu babnya 50.000. Jadi ini ada 7 bab ya, udah jelas ya melebihi harga asli buku ini ya. Dan yang uniknya ada aja yang mau membeli dengan online versi scanan ya, teman-teman yang hebat. Jadi saya punya pengalaman nyata tentang sedekah ide ya. Suatu hari saya sedang memberikan pelatihan daerah Surabaya, tepatnya di PT PAL di Surabaya sana. Terus setelah pulang dari PT PAL, saya diajak oleh panitia melewati jalan menuju ke arah Hotel Santika, hotel menginap saya. Di jalan kita nih, saya dan panitia kurang lebih 5 orang ini terkaget-kaget ketika melihat ada warung, namanya warung lesbi. Ternyata kita sudah punya konotasi lesbi itu seperti apa kan. Kemudian saya sama teman-teman akhirnya berhenti di warung tersebut. Ternyata pada saat kita datang, pasti cek, lesbi itu singkatannya adalah lesehan biru, terpalnya biru, kemudian ya semuanya serba biru nih. Sebenarnya kayak pecel lele
lesbi, lesehan biru. Dan ternyata memang rame, kemudian orang ngantri nikmat ya pecel lele seperti biasa, cuman enak nih sambelnya. Kita makan lahap. Tiba-tiba teman saya melihat ibu ini kayaknya nggak kurang higienis. Salah satu cuci piringnya, mungkin pernah lihat ya yang restoran atau warung makan yang kadang-kadang cuci piringnya ya mohon maaf misalnya pakai satu ember aja, dan itu dilakukan di sana waktu itu. Terus saya terbesit juga, kayaknya pengen ngobrol dengan pemilik warung lesbi ini. Tapi otak saya yang lain mengatakan bahwa nggak usah, memang masalah kita, memang nggak usah mikirin dia lah gitu. Mungkin ada juga sering alami namanya self talk, ngomong dengan diri sendiri ya. Berdebat itu, kemudian langsung saya kuatkan, saya ngomong bismillah gitu. Kemudian panitia bilang, ada apa Pak Nako gitu, sebentar ya saya mau bicara dengan pemilik warung ini. Kenal ya? Enggak kenal, saya mau ngobrol aja gitu. Oh ya boleh. Akhirnya dibilang kayak gitu, akhirnya saya cari suasana pas ketika agak kurang rame. Saya dekati ibu-ibu ini, kemudian saya mengenalkan diri bahwa saya adalah pelanggan ibu tadi, dan saya puji duluan, masakannya enak sekali Bu ya. Saya aja pada nambah gitu, saya puji dulu. Kemudian hanya kalau boleh dikasih masukan buat ibu, kebersihannya Bu, bagaimana cara mencuci piringnya ini Bu. Kalau saran saya, kalau ibu setuju, ibu bisa ngobrol dengan Pak RT RW, kemudian bisa nggak pasang pipa itu air agar cucinya langsung ke wastafel dan lebih bersih. Wah, dia kemudian senang sekali dapat masukan itu ya. Dan kata dia, insya Allah segera mungkin saya akan rubah ya biar lebih bersih lagi, biar Bapak datang lagi. Saya katakan amin, insya Allah saya datang lagi. Kemudian sahabat-sahabat Nakoy, sebulan berikutnya saya diundang ke PT PAL lagi, ngasih pelatihan di sana lagi. Dan saya ngelewatin tempat yang sama ini, namanya Lesehan Biru Lesbi. Dan tempatnya belum berubah, belum banyak berubah. Yang berubah adalah dia sekarang nyuci piringnya pakai wastafel. Jadi ada wastafel di sana dan dia pasang di situ, dia cuci piring di situ. Dan kemudian saya ketemu, dia langsung ingat saya. Oh, Bapak yang waktu itu ini ya gitu. Iya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan dia cerita kepada saya bahwa keuntungan atau bisnisnya warung pecel lelenya ini, lesbinya ini, naik omsetnya 5 kali lipat dari yang sebelumnya. 5 kali lipat. Jadi kalau sebelumnya dia dapat 1 juta setiap malamnya, itu sekarang dia dapat 5 juta pecel lelenya itu. Dan dia mau sujud ke saya tuh. Dia bilang, nggak apa-apa Bu, mau ngasih makan saya gratis. Dia bilang nggak mau. Terus saya mau ngasih amplop, nggak usah Bu. Kadang-kadang orang Indonesia itu memang betul-betul tulus ya. Dia bilang nggak usah Bu, itu bagian dari sedekah saya. Malah saya terima kasih Ibu dengerin sedekah saya, sehingga ilmu saya jadi berkah, manfaat, insya Allah mantulnya kepada saya gitu. Nah, hal yang sederhana seperti ini sebenarnya banyak orang bisa melakukan. Saya, Anda, kita semua. Kadang-kadang kita sedang di mana, sedang bekerja, sedang di mana, kita melihat sesuatu yang sebenarnya nggak layak, nggak pantas. Tapi kadang-kadang self talk kita mengatakan, bukan tuh urusan saya, bukan bagian saya, bukan masalah saya. Itu seringkali spontan yang membuat akhirnya kita, mohon maaf, akhirnya kemudian cuek, akhirnya kemudian ya nggak berhasil teman-teman yang hebat. Oleh karena itulah teman-teman yang great, sahabat-sahabat saya, coba aja Anda praktekkan suatu kebiasaan namanya sedekah ide atau sedekah ilmu. Anda sedekah dan lihat hasilnya, dan efeknya ternyata semakin banyak ide-ide segar saya gitu. Ya, pulang dari sana saya punya ide nulis buku tentang apa. Wah, itu banyak ide-ide cemerlang yang ide ini akan menjadi rezeki, akan menjadi uang, teman-teman yang hebat. Kalau Anda percaya ide Anda, ide ini bisa jadi peluang rezeki yang berlimpah di kemudian hari. Nah, ini bagian dari sedekah yang kedua. Jadi nomor 1 sedekah senyum, kedua sedekah ya ide atau ilmu. Jadi jangan sayang ilmu kita ini, kemudian kalau Anda nggak sedekahkan, dia menjadi ilmu yang mati. Nah, ini kalau jadi ilmu yang mati di tubuh kita, jadi kurang barokah, ilmunya nggak mau nempel lama. Tahu-tahu kita dikasih pikun, males ya, bablas semuanya. Akhirnya mungkin Anda pernah dengar seorang teman cerita bahwa dia kemudian lupa semua ya, apa yang dia hafal dan sebagainya ya. Jadi teman-teman di rahmati Allah, sahabat yang hebat, di Ramadan ini yuk kita juga tingkatkan sedekah ilmunya ya.
mau yang kecil, mau yang besar, mau yang biasa, nggak masalah. Yang penting praktekkan, ya. Yang ketiga, yang ini juga sangat penting, menjadi bagian dari tingkatan sedekah, ya. Yang ketiga adalah sedekah yang namanya sedekah doa, ya. Sedekah doa. Jadi jangan hanya minta orang mendoakan kita, atau orang datang ke kita minta didoakan baru kita mendoakan. Ya, salah satu yang mulai jadikan sebagai habit, kebiasaan hebat, ini saya juga lakukan, adalah mendoakan orang-orang yang nggak minta doa kepada kita. Wah, ya kan? Mendoakan orang-orang yang nggak minta doa kepada saya. Saya dulu waktu awal menikah, masalah nomor satu 6 bulan pertama adalah keuangan. Pasti keuangan, karena saya juga punya penghasilan minim 600.000 per semester. Dulu saya pernah ikut bisnis networking, pernah ikut bisnis multi level. Kemudian saya ada satu donen saya yang dia kemudian nggak integritas, pakai uang dia, pakai uang tim, enrollmentnya dan sebagainya. Terus saya yang jadi leader besarnya dikejar oleh banyak orang. Akhirnya saya punya inisiatif ingin membantu leader saya yang udah nggak aktif ini. Ternyata malah orang datang ke rumah istri saya, jadi masalah akhirnya, ya. Dan itu pernah saya alami, ya. Waktu saya dalam keadaan minus, bahkan penghasilan juga minus, penghasilan juga betul-betul drop, salah satu yang saya lakukan adalah sedekah doa. Kalau saya lagi naik motor sama istri saya, kemudian melihat ada bangunan masjid lagi belum rapi, kita berhenti sebentar, hanya baca Al-Fatihah, mengatakan, ya Allah, semoga masjid ini segera rapi biar bisa dipakai untuk sholat. Terus ketika ada anak-anak ngamen di jalan, ya, bahkan ada bayi itu yang digendong oleh ibu atau bapak di lampu merah, apa yang saya lakukan? Ya, saya kalau naik mobil saya berdoa, kemudian saya mengatakan, ya Allah, semoga, ya, diberikan jalan terbaik rezekinya biar tidak lagi ngamen bersama bayi gitu. Karena nggak tahu, ada yang bilang itu memang sindikat atau apa, kan itu nggak tahu, ya. Tapi intinya saya mendoakan. Apalagi ada orang yang memang minta didoakan langsung, itu lebih nggak ada pilihan, wajib malah harus mendoakan, teman-teman hebat. Karena saya bisa bangkit seperti ini karena kekuatan doa, ya. Ada dua hal yang kemudian saya masih ingat. Nomor satu adalah doa dari orang tua saya. Orang tua saya, ayah saya almarhum, dan ibu saya waktu saya masih SMA, setiap malam selalu bangun malam, tahajud, dan selalu memanggil nama anak-anaknya. Karena saya adalah anak pertama, maka saya dipanggil lebih awal. Nanang di Jakarta sukses, Nanang ini, Nanang berhasil, Nanang bisa makan. Karena saya di Jakarta tuh sebenarnya betul-betul susah kehidupannya. Bahkan kuliah sambil bekerja di masjid sebagai marbot dan gak digaji, itu membuat saya akhirnya sering betul-betul nahan perut saya karena puasa, karena nggak ada makanan. Tapi kalau saya ditanya oleh ibu saya, kamu kalau pas pulang kampung, kamu makan apa di Jakarta? Nah, sudah enak, ayam, enak. Padahal sebenarnya pedihnya itu lebih banyak daripada menyenangkannya. Tapi itu bagian dari proses menuju sukses, kan itu. Dan itu adalah sesuatu yang natural, alami, normal-normal aja. Jadi sesuatu yang biasa sebenarnya dialami oleh orang-orang yang berhasil, teman-teman hebat. Jadi teman-teman dirahmati Allah, sedekah doa ini penting, termasuk mendoakan orang-orang yang menzolimi kita, orang-orang yang tanda petik membuat kita terluka, hati kita panas, emosi. Kita mendoakan setelah habis sholat, semoga, ya. Saya sering kali kalau ini juga serupa nih, saat saya video ini saya buat Ramadan, saya ini ada teman saya yang kemudian ngajakin bisnisnya kemudian ternyata nggak jalan, kemudian, ya, kemudian sesuai perjanjian maka dia akan membalikan sebagian modal usahanya, ya, dan sebagian itu sudah dianggap proses, ya. Dan sampai hari ini dia selalu mundur uangnya, nggak pernah datang tepat kepada saya. Ya, sudah berbagai cara dilakukan juga, bicara dan sebagainya. Salah satu yang saya lakukan adalah saya mendoakan beliau semoga punya rezeki, punya uang, biar bisa bayar komitmennya kepada saya gitu. Walaupun pada saat saya mendoakan ini sampai hari ini pun belum langsung dia bayar utang kepada saya, belum. Tapi buat saya ada satu kebahagiaan mendoakan orang yang menzolimi kita. Apa itu? Kemenangan.
kemenangan batin bahwa kita nggak kalah, kita nggak menjadi pengikut kelompok dari mereka, menjadi seperti kelompok dari baginda Rasulullah SAW yang kemudian punya jiwa adalah ya tadi lapang jiwanya, mudah memaafkan. Ya, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika banyak sahabatnya, kerabatnya dibantai oleh Quraisy, bahkan Nabi kemudian sampai harus berhijrah, kemudian meninggalkan Mekah ke Madinah, ya begitu luar biasanya. Tapi ketika Nabi datang ke Mekah dengan pasukan yang begitu banyak, kemudian penduduk Mekah begitu ketakutan melihat Nabi dan pasukannya begitu banyak yang ada di ujung sana, di gunung sebelah sana. Ya, ketika pasukan Nabi masuk ke Mekah, ada satu suara yang mengatakan inilah hari pembalasan, hari pembalasan, hari pembalasan. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, hari ini adalah hari kasih sayang, ya, hari kasih sayang, ya, hari cinta. Rasulullah punya karakter forgive and forget. Yang terjadi akhirnya apa? Islam begitu dicintai, penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena akhlak dari baginda Rasulullah SAW. Itulah Islam. Jadi kita doakan, tangan kita ini harus banyak mengangkat doa, karena doa itu mantul kepada kita juga. Kalau kita banyak doa, tangan mantul kepada kita makin berkah nih hidupnya, teman-teman yang hebat. Itu adalah sedekah, ya, sedekah doa. Yang berikutnya, sahabat-sahabat yang hebat, sahabat-sahabat Nakoi, adalah sedekah uang, ya, atau materi, uang atau materi. Ya, saya sering dan pasti lebih sering menganjurkan kepada mereka yang cerita, yang sharing kepada saya, kalau persoalannya uang, sedekah yang dilakukan juga sedekah uang. Seperti belum lama ada seorang ibu yang punya hutang 4 miliar, yang saya juga lakukan kepada beliau adalah bagaimana dia sedekah uang selama 1 bulan, melewati 21 hari. Dia nanya, sayalah yang layak disedekahi Pak Nakoi. Saya bilang, iya, kemarin, tapi ke depan ibu adalah orang sukses, lunas hutangnya 4 miliar, sekarang gantian ibu yang sedekah. Sedekah, ya, dari mulai yang hanya 2.000, 5.000, tapi dia terus menerus sedekahnya, nggak pernah putus, konsisten, terus menerus. Itu dahsyat, teman-teman hebat. Kalau kemudian karena banyak orang tuh kalau sedekah, belief sistemnya adalah sedekah tuh kalau ada uang banyak, jadi kalau ada uang berlebih baru dia sedekah. Kalau uangnya nggak berlebih maka dia nggak sedekah. Jadi sedekahnya selalu nanti, ditunda, nanti dan nanti kalau ada uangnya lebih. Maka teman-teman hebat, sedekah uang ini powerful juga, ya. Sekarang sudah banyak lembaga-lembaga yang amanah, dipercaya, yang akuntabel dalam hal ini, ya, pada saat Anda melakukan sedekah, teman-teman hebat. Seperti ada ACT, Domed Duafa, ada Yatim Mandiri, ada Istana Yatim, ya, ada banyak, ada Basnas. Itu banyak kesempatan-kesempatan berharga untuk kita. Bagaimana kemudian kita bisa berbagi sinergi, teman-teman hebat. Jadi sedekah yang sangat penting juga sedekah tadi, sedekah materi atau sedekah uang, ya. Kenapa, teman-teman hebat? Karena kalau Anda sedekahnya uang, sedekahnya materi, ya, ternyata ini mengekalkan harta. Karena harta kita ini kalau nggak dikekalkan habis. Maka pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, ya, membuat satu kalimat yang sangat bagus bahwa orang pintar itu orang yang kemudian mengutamakan hartanya untuk dirinya sendiri, baru untuk orang lain, baru untuk yang lainnya, gitu. Memang kalimat ini kalau kita sekilas ini kayak paradoks, ya, kayak punya makna banyak. Tapi sebenarnya kalau dikaji benar juga, orang yang pintar itu, orang cerdas itu adalah orang yang hartanya untuk dia dulu. Misalnya, ya, kalau Anda ke masjid, Anda sedekah itu buat siapa? Buat Anda dulu kan, di akhirat kan. Kalau Anda menolong, membantu, ya, itu kemana? Sama, Anda duluan kan. Baru kemudian, kalau enggak, harta kita ini habis untuk warisan. Jadi banyak orang tanpa sadar hartanya habis untuk warisan aja, dia lupa membangun hartanya, mengekalkan hartanya untuk wakaf. Jadi saya senang, ya, saya juga bahagia buat teman-teman yang rajin sedekah, rajin wakaf.
itu nggak pernah habis uangnya, mantul dan mantul. Ya teman-teman hebat, saya sendiri pernah mengalami langsung bahwa waktu tahun 2016 saya ingin menjual rumah saya di BSD, luasnya 250 meter, harganya 800 juta. Waktu sudah ditawar oleh banyak orang, tiba-tiba istri saya mengatakan, ayah, kenapa nggak disedekain aja gitu, kenapa nggak diwakafin aja rumah ini. Dalam hati saya, serius nih bunda, kalau diwakafin kan kita tinggal di mana gitu ya. Saya curiga jangan-jangan mau tinggal kembali di Kalideres, di pulang kampung ya, di Betawi di sana. Tapi dia katakan enggak, nanti kita cari tempat di bagian depan aja, pinggir jalan, nanti kita ngontrak di situ. Wah, otak saya langsung nolak ya, enggak gitu. Saya punya rumah malah ngontrak, nanti orang bagaimana, sebagainya. Tapi perjuangan istri untuk menyadarkan saya itu luar biasa. Hampir tiap malam kita diskusi. Dia bilang, ayah kita wakafin aja rumah ini, insya Allah akan kita dapat yang lebih layak lagi. Saya bilang, rumah? Waduh, masih belum gitu. Jadi kalau kita sedekah uang ya, sedekah ini udah sering, tapi kalau sedekah rumah itu saya juga belum pernah seumur-umur, karena pertama baru punya rumah, yang kita beli baru rumah itu aja waktu itu. Saya nolak, tapi terus dipengaruhi, disadarkan terus oleh istri, terus menerus. Akhirnya saya setuju juga ya. Terus saya panggil yayasan ya, sebuah yayasan yatim, kita ke notaris, dan saya tanda tangan bahwa rumah itu menjadi milik mereka gitu, boleh digunakan untuk kegiatan yatim ya, mau belajaran mau apapun boleh, untuk mukim anak yatim boleh. Saya tinggal di rumah, kontrak di bagian depan. Saya kontrak setahun. Ya kalau cibiran, omongan negatif pasti ada pada saat hal-hal aneh ini dilakukan ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman hebat? Saya belum sampai mengakhiri kontrakan saya selama setahun, 2016 ini, 2017 akhir saya pindah. Saya dapat rumah yang luasnya bisa hampir 4 kali lipat dari rumah saya tinggal saya ini. Dan sekarang saya tinggal di rumah yang saya sebutkan ini, yang luasnya sangat luas sekali. Dan itu sebelumnya pun rumah yang saya beli ini nggak pernah ada iklannya, nggak ada promosinya, nggak pernah ada orang ngomong mau dijual. Tapi pada saat saya ngontrak, pada saat saya wakafkan rumah saya, ternyata langsung ada orang mendatangi saya mau dilepas ya. Dan sekarang saya tinggal di rumah itu teman-teman hebat. Sahabat-sahabat rahmati Allah, sahabat-sahabat Nakhoy, maka sedekah uang ini juga butuh dilatih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, terus saja latihan sedekah ini sampai akhirnya Anda betul-betul terbiasa teman-teman hebat. Nah, kesempatan yang baik ini, Ramadan yang mulia ini, Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat Nakhoy untuk mengkekalkan hartanya dengan wakaf ya. Ini salah satu ajakan saya yang juga semoga ya Allah longgarkan rezekinya. Rumah Kesadaran, Yayasan Rumah Kesadaran, kita insya Allah ya sedang membangun aula, yang aula ini akan diperuntukkan untuk kegiatan sosial, seperti untuk kegiatan pengajian, kegiatan keagamaan, kegiatan remaja, kemudian kegiatan-kegiatan ya guru-guru PAUD yang sifatnya gratis. Yang ini dibutuhkannya dana hampir mendekati 1 miliar. Dan Rumah Kesadaran kebetulan belum mampu untuk mengcover langsung ya. Maka saya mengajak buat teman-teman yang ingin mengekalkan harta dengan wakaf bersama Rumah Kesadaran, saya tunggu bersama-sama. Nanti bisa lihat di WA Rumah Kesadaran, termasuk nomor rekening Rumah Kesadaran, bisa di WA Rumah Kesadaran 0819 05666479. Kalau Anda wakafkan khusus pembangunan aula ini, karena kita 1 meternya 3 juta rupiah, Anda wakafkan uang Anda senilai 3 juta rupiah misalkan, atau kelipatannya tergantung kemampuan Anda. Harta inilah yang kata Ali bin Abi Thalib ya, yang akan menjadi milik Anda nanti di sana. Kalau harta yang warisan nanti menjadi milik anak-anak Anda, orang-orang yang Anda tinggalkan.
Jadi harta yang kemudian Anda dahulukan untuk Anda, itulah yang harta wakaf Anda. Jadi Ramadan yang mulia, Ramadan yang baik ini, Anda juga monggo silahkan aja kalau mau berbagi bersama Rumah Kesadaran, menjadi bagian dari wakaf ya Rumah Kesadaran ya, dalam pembangunan aula, nakoi, center atau Rumah Kesadaran. Jadi latihan, karena wakaf juga butuh latihan. Kalau kita jarang berlatih sulit, tapi kalau berlatih mantap teman-teman, hebat. Itu sedekah yang sangat penting, sedekah ya uang atau sedekah materi. Ramadan ini powerful, Ramadan ini dahsyat ya. Orang-orang yang rajin sedekah ya, orang-orang yang rajin wakaf, batinnya memiliki ketenangan yang luar biasa, batinnya punya ketenangan hati yang dahsyat teman-teman, hebat. Kenapa? Karena memang Allah menenteramkan batin dia, menenangkan batin dia. Teman-teman, sahabat-sahabat Nako yang hebat, maka ya teman-teman, Ramadan yang mulia ini, Ramadan yang dahsyat ini, jangan sia-siakan sedekah. Dari mulai sedekah senyum, sedekah ilmu, ide ya, sedekah kemudian ya, sedekah uang juga ya teman-teman yang hebat, sedekah materi ya, termasuk wakaf tadi ya, dan yang terakhir teman-teman adalah sedekah tenaga. Jadi badan ini di Ramadan ini jangan terlalu pelit. Lagi di rumah aja nih, yang suami ya sedekah tenaga, meringankan pekerjaan istri, nyapu halaman, nyuci piring, atau apapun ya, atau bermasyarakat kita gotong royong. Karena inilah karakter Indonesia, adalah gotong royong, bekerja bersama-sama. Yang sekarang karakter itu pelan-pelan hilang. Maka COVID-19 ini takutnya sama orang yang kompak bersama-sama, kompak ya, at home semua itu takut virus ini ya, yang pakai masker semua kompak. Nah dia virus ini menghajarnya nggak kompak, dihajar oleh dia. Jadi teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat rahmati Allah, sedekah powerful ya, dan sedekah Anda ini nggak pernah tertukar, nggak pernah salah. Allah berikan balasannya berlipat-lipat, 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 berlipat-lipat. Puasa Ramadan adalah puasa yang super spesial. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Asyamu li wa anna ajri bihi." Puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalas langsung pahala orang berpuasa. Jadi kalau ada riwayat yang mengatakan, ada sahabat Ustaz mengatakan kalau kita sedekah pantulannya bisa ya 70 kali. Kalau Ramadan nggak terduga berlipat-lipat kali, karena memang ya Allah langsung balas asyamuli tadi wa anna azribi. Kalau Anda sedekah di bulan Ramadan itu dahsyatnya lebih luar biasa teman-teman, hebat ya, sahabat-sahabat yang great. Jadi kekuatan sedekah ini dan macam-macam sedekah ini semoga Anda pahami, semoga bisa Anda praktekkan teman-teman hebat, dan semoga menjadi sebuah habit jadi sebuah karakter menjadi sebuah nasib Anda di masa depan teman-teman hebat ya. Ada banyak faedah manfaatnya di bulan Ramadan, terutama sedekah. Dari mulai ya kita dapat ini surga oleh Allah. Yang kedua ya, sedekah itu memantul kepada kita ya. Yang ketiga, sedekah juga menolak bala ya. Oh betul-betul, orang tua saya mengingatkan saya bahwa sedekah itu menolak bala, termasuk bala virus corona ini. Jadi orang-orang yang rajin sedekah yang harusnya dia kena, Allah selamatkan, Allah mudahkan nggak kena dan sebagainya ya. Teman-teman hebat, jangan tunda lagi, jangan tunggu lagi. Anda kalau ingin menghubungi Nako Center langsung di 081905666479. Atau ada juga ingin sedekah versi lain seperti teman saya, apa itu? Sedekah ilmu, buku. Teman saya dia belum lama mentransfer senilai uang 2 juta rupiah, terus dia sedekahnya buku. Dia bilang tolong bagikan buku itu kepada ya anak-anak yatim yang ada di sini gitu, dan nggak boleh sebutkan nama dia. Dia sedekah bukunya harus dapat doa oleh Pak Nakoy. Saya mendoakan kata-kata positif, bukunya diantar oleh tim saya, dan itu menjadi sebuah doa teman-teman yang luar biasa. Demikian sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman luar biasa. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi hebat dengan keajaiban sedekah. Praktekkan, jangan tunggu nanti, jangan tunggu lama. Sedekah itu adalah powerful, sedekah itu dahsyat, sedekah itu nikmat teman-teman buat kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.